Halo guys, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perhitungan dari industri oil and gas, dan sebagai referensi yang kami ambil adalah pabrik PT Chevron. Saya sendiri, Afan Burika Ibrahim, NIM I0522018. Saya Kalisa Diwidya dengan NIM I0522026. Dan saya Noval Bima Sulisyawan dengan NIM I0522083. Selamat menyaksikan. Oke, lanjut aja. Oke, untuk yang pertama dapat dilihat ini adalah gambaran dari PT Chevron, dan selanjutnya lokasi dari pabrik referensi kami ini adalah bertempat di Terminal Lawe-Lawe, berada di sebelah selatan Balikpapan, kurang lebih berjarak 12 mil. Tepatnya ada di Desa Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas area berkisar 11,9 km persegi. Masuk dari prosesnya, namun sebelum itu bahan baku ada dua, yaitu yang pertama adalah bahan baku proses pengolahan minyak bumi, yaitu berupa umpan crude oil atau minyak mentah, dan yang kedua ada bahan baku dari proses pengolahan gas. Itu untuk yang bahan baku pengolahan gas ada dari Spigen Field dan Yakin Field, yang kemudian bergabung di Tunjang Jumlai. Adapun data-datanya sudah tertera di dalam video tersebut. Untuk produknya, yaitu yang A adalah produk pengolahan minyak bumi, dan yang B produk pengolahan gas. Prosesnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kalista. Baik, saya akan menjelaskan proses pengolahan crude oil. Dapat dilihat pada layar, crude oil diumpankan ke high pressure separator dan gross separator untuk dipisahkan berdasarkan physical properties. Kemudian dialirkan ke crude heat exchanger untuk menaikkan suhu dan menurunkan tekanannya. Dari heat exchanger masuk ke direct fire crude heater untuk dipanaskan agar emulsi minyak dan airnya pecah agar dapat dipisahkan. Kemudian dialirkan ke low pressure separator untuk memisahkan crude oil, gas, dan air. Selanjutnya, pada gas booth akan dikurangi gas dalam crude oil, lalu dialirkan ke crude stabilizer tank untuk menstabilisasi crude oil dengan cara hilangkan kandungan hidrokarbon ringannya. Kemudian dipompa ke dehydrator atau horizontal electrostatic dehydrator supaya basic sedimen dan water contentnya turun. Karena suhunya masih tinggi, lalu dialirkan kembali ke heat exchanger, yang kemudian minyaknya akan masuk ke dalam storage tank dalam keadaan water contentnya sudah rendah. Lalu proses selanjutnya yaitu CO2 removal pada proses pengolahan gas. Acid gas akan diumpankan ke inlet gas filter separator yang akan menghilangkan minimal 99,9% droplet solid dan liquidnya. Kemudian akan ada sisa yang akan bypass ke unit dehidrasi gas. Selanjutnya gas mengalir ke amine kontaktor. Di dalam kontaktor ini gas mengalir bawah ke atas dan akan mengeluarkan gas dengan karbon dioksida rendah dan larut air.
Lalu selanjutnya di outlet gas scrubber akan diminimalisasi kandungan liquidnya yang masih terbawa gas sebelum selanjutnya masuk ke dehidrasi unit. Lalu keluaran bawahnya dari kontaktor adalah rich amine atau amin yang memiliki kandungan CO2. Jadi selanjutnya kita masuk ke gas dehydration unit. Nah, pada gas dehydration unit ini, wet gas yang tadi didapatkan itu masuk ke dalam inlet gas scrubber. Nah, di dalam inlet gas scrubber ini untuk memisahkan antara gas dengan kandungan air lainnya gitu. Dan lalu masuk ke dalam glycol kontaktor. Nah, di sini digunakan triethylene glycol. Sebenarnya ada banyak jenis glycol, tapi di sini menggunakan triethylene karena fase gasnya yang lebih mudah dikontrol daripada jenis glycol yang lainnya. Lalu pada glycol kontaktor ini itu menggunakan bubble cap 7 tray. Dan setelah itu masuk ke dalam demister pad dengan dew point 47,5 derajat Fahrenheit. Lalu setelah itu masuk ke dalam gas yang telah kering masuk ke keluar ke outlet. Nah, di sini lalu glycol yang turun itu di recycle masuk ke dalam glycol reboiler. Glycol reboiler ini untuk memanaskan glycol tersebut agar agar airnya itu kembali menjadi vapor, jadi dipisahkan dari airnya. Lalu di sini masuk ke dalam glycol separator, di mana untuk memisahkan antara glycol, hidrokarbon ringan dan hidrokarbon berat atau kondensatnya. Lalu di sini masuk ke cartridge filter untuk memfilter padatan-padatan yang terkandung di dalam glycol tersebut. Lalu masuk ke carbon filter yang akan memisahkan antara glycol dengan hidrokarbon lain yang terabsorpsi oleh karbon. Lalu di sini masuk ke glycol exchanger, di mana di dalam itu glycol ada kemungkinan masih terkandungnya air, sehingga di sini ini dipanaskan kembali dengan suhu 300 derajat Fahrenheit karena glycol memiliki titik didih 545 derajat Fahrenheit dan air memiliki titik didih setinggi 212 derajat Fahrenheit, sehingga airnya akan menguap kembali. Lalu glycol yang kering dimasukkan kembali ke dalam glycol kontaktor gitu. Dan kemudian ini saya akan menjelaskan tentang ekonomikalnya. Jadi kami menggunakan CEPSI yang didapatkan dari Turton pada buku keluaran 2018 untuk mengetahui harga di tahun berikutnya begitu. Jadi kami mendapatkan data hingga tahun 2016, lalu kami linearisasi dan mendapatkan sebuah fungsi Y sama dengan 13x min 25314, dan kami dapatkan sebuah grafik ini, grafik sampai 2027 dan angka CEPSI sebagai berikut. Lalu kami menghitung dari berbagai alat yang telah kami jelaskan di proses sebelumnya, itu didapatkan ada sejumlah alat dan kami yang terdiri dari 2 unit, yaitu crude oil processing unit dan gas processing unit. Nah, di sini kami mendapatkan harga-harga tersebut dari referensi MACE dan beberapa website lainnya seperti Indiamart, lalu ada Alibaba, dan kami sesuaikan dengan tahun pembuatan pada 2027 dari tahun referensinya dengan skala yang kami perhitungkan juga. Didapatkan bahwa untuk FOB atau free on board alat yang dibutuhkan yaitu 5 juta dolar gitu. Lalu kami masukkan ke TCI. Untuk rumus TCI itu ini kami menggunakan tengah-tengah dari referensi dari Turton. Ini adalah grafik Turtonnya. Lalu kami masukkan tengah-tengahnya, kami asumsikan bahwa harganya itu tengah-tengah, kecuali ada beberapa bagian di sini yang kami tambahkan seperti insulasi, itu kami jadikan 9% karena di sini industri oil dan gas itu tidak mentolerir kebocoran
apapun gitu, karena akan sangat berbahaya. Dan di sini untuk piping kami juga menaikkannya hingga 55% karena di dalam oil and gas itu memiliki banyak perputaran dan menangani fluida bertekanan tinggi. Dan di sini didapatkan FCI sebesar 26.132 dolar, WCI itu 4.611.000 dolar, lalu total capital investmentnya ada 30.743.000 dolar. Nah, di sini kami bisa membandingkan dengan metode Lang yang diajarkan juga, tapi di sini hanya menggunakan sebuah faktor harga. Karena pabrik ini hanya memproses fluida, jadi kami menggunakan faktor Lang 4,74, di mana menghasilkan 23.774.000 dolar. Nah, di sini didapatkan bahwa antara perhitungan TCI referensi yang ini dengan metode Lang itu menghasilkan error sebesar 9,92% di dalam perhitungan kami. Gitu. Dan untuk manufacturing cost-nya akan dijelaskan oleh Saudara Afan. Manufacturing cost itu ada dua, yaitu direct manufacturing cost, dan yang kedua adalah fixed manufacturing cost. Adapun untuk direct manufacturing cost, yaitu terdiri dari bahan baku, pengolahan limbah, utilitas, operating labor, supervisi langsung dan pengawas, maintenance dan perbaikan, pensuplai operasi, laboratory change, patent and royalties, itu. Dan di situ sudah ada faktor pengalinya sendiri-sendiri, masing-masing dari tiap yang sudah saya sebutkan. Dan untuk fixed manufacturing cost itu ada depresiasi, pajak lokal, dan hal-hal lain yang sudah tertera. Dan itu semua juga memiliki faktor pengaliannya masing-masing. Selanjutnya akan kami perlihatkan dari perhitungan yang kami dapatkan. Yang pertama adalah FCI, Fixed Capital Investment, yang sudah didapat dari perhitungan sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Noval. Didapatkan nilai 26 juta US dollar. Dan untuk yang kedua raw material, di sini karena raw materialnya menggunakan dua bahan, yaitu minyak bumi dan juga gas bumi. Untuk minyak bumi itu perharinya menggunakan 615 US dollar barel per hari. Dan yang kedua untuk gas bumi 532.000 MSCFD, million standard cubic feet per day. Ingat, per hari. Dikarenakan per hari, sedangkan perhitungan lain menggunakan basis per tahun, maka kami jumlahkan terlebih dahulu dari kebutuhan dolar minyak bumi dan juga gas bumi. Setelah dijumlahkan mendapatkan nilai 1.147.000, maka dikalikan dengan 356 hari. Tidak, karena dalam satu tahun kami asumsikan ada 356 hari. Didapatkan nilai 418 juta 828.000 US dollar per tahunnya untuk raw material. Dan selanjutnya pengolahan limbah 1 juta US dollar per tahun, utilitas 356.000, tenaga kerja langsung 300.000, dan fixed cost 1.500.000. Semua tadi dijumlahkan untuk menjadi cost of manufacture, cost of manufacture, yaitu senilai 508.889.000 US dollar. Baiklah, masuk untuk perhitungan dari manufacturing cost, karena tadi basis perhitungannya ini angka-angkanya. Untuk yang pertama raw material, waste treatment, utilitas, itu tidak ada faktor pengali, maka semuanya masuk. Untuk selanjutnya ada supervisi dan monitoring. Ini 17,5% dari COL.
maka didapatkan nilai 52.500. Dan maintenance and repair 6% dari FCI, fixed capital investment, yaitu 1.567.000. Dan operating supply itu 15% dari maintenance and repair, didapatkan nilai 235.000 sekian. Laboratory charge 15% dari COL 45.000, dan patent and royalties 0,03% dari COM, cost of manufacture itu senilai 152.000. Maka total untuk direct manufacturing cost itu 422 juta sekian. Untuk selanjutnya fixed manufacturing cost FMC, yaitu yang pertama depresiasi 10% dari FCI senilai 2.613.000, local tax yaitu pajak lokal dan asuransi 3,35% dari FCI juga, yaitu 875.000, dan plan overhead cost adalah 60% senilai 1.152.000, dapatkan nilai 4.640.000. Untuk yang ketiga ada J general expense, yaitu yang pertama administrasi senilai 15%, yaitu 288.000. Yang kedua distribusi dan selling cost 11% dari COM senilai 55.977.000, dan research and development 5%, dapatkan nilai 25.444.000. Maka total kesemuanya dari manufacturing cost yaitu didapatkan nilai 508.889.000 US dollar dalam per tahunnya. Kami ulangi kembali bahwa kami asumsikan pabrik yang kami gunakan bekerja 1 tahun penuh, yaitu selama 356 hari.